Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rasyidin, saya dari kelompok 8, ingin mempresentasikan materi kewirausahaan dan perusahaan kecil. Materinya ada kewirausahaan, wiraswasta, dan wiraswastawan. Kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan dan keinginan seseorang untuk beresiko menginvestasikan dan mempertaruhkan uang, waktu, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan untuk berhasil. Wiraswastawan. Wiraswastawan ialah seseorang yang memiliki dorongan untuk menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan, disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan dan kebebasan pribadi atas usahanya tersebut. Jika dilihat secara etimologis, istilah wiraswastawan berasal dari 3 kata, yakni wira, swasta, dan wan. Wira memiliki arti berani, utama, atau perkasa. Swasta ternyata berasal dari 2 kata, yakni swa dan sta. Swa artinya sendiri dan sta artinya berdiri. Jadi, swasta dapat dimaknai berdiri di atas kekuatan sendiri. Sedangkan wan memiliki arti tuan. Wiraswasta adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap sesuatu produk sehingga memberi kepuasan lebih kepada pelanggan. Selanjutnya ada perusahaan kecil dalam lingkungan perusahaan. Usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pengertian usaha kecil yaitu usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Perusahaan kecil memegang peranan penting dalam komunitas perusahaan swasta. Pengalaman dari beberapa negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, dan sebagainya menunjukkan bahwa komunitas perusahaan kecil memberikan kontribusi yang perlu diperhitungkan di bidang produksi, pajak, penyedia lapangan kerja, dan lain sebagainya. Seringkali dari perusahaan kecil muncul gagasan-gagasan baru yang merupakan terobosan penting dalam kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan. Perusahaan yang sekarang ini telah besar seperti General Electric, IBM, PT Astra International, dan lain-lain, yang pada mulanya adalah perusahaan kecil. Dengan kiat-kiat tertentu dari pelaku bisnis, perusahaan kecil dapat berkembang dengan pesat menjadi perusahaan besar. Selanjutnya ada perkembangan franchising. Franchising, waralaba atau franchising adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan penjualan barang dan jasa. Franchise sebenarnya merupakan suatu sistem bisnis yang telah lama dikenal oleh dunia, di mana untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh perusahaan mesin jahit Singer di Amerika Serikat pada tahun 1851, yang kemudian diikuti oleh General Motor Industry pada tahun 1898. Dalam perkembangannya, sistem bisnis ini mengalami berbagai penyempurnaan, terutama di tahun 1950-an, yang kemudian dikenal sebagai waralaba sebagai format bisnis, atau sering pula disebut sebagai waralaba generasi kedua. Perkembangan sistem waralaba yang demikian pesat, terutama di negeri asalnya, Amerika Serikat, menyebabkan waralaba digemari sebagai suatu sistem bisnis di berbagai bidang usaha. Mencapai 35% dari keseluruhan usaha retail yang ada di Amerika Serikat. Sedangkan di kerajaan Inggris atau di UK, berkembangnya waralaba dirintis oleh J. Lyons
melalui usahanya Wimpy and Golden Egg pada dekade 60-an. Di Indonesia, franchise sebagai format bisnis mulai dikenal pada awal dekade 80-an. Seiring masuknya waralaba asing di sektor usaha rumah makan siap saji atau fast food chain restoran, antara lain KFC, Pioneer Takeout, Texas Crunch, dan lain-lain. Jaringan bisnis ini berkembang sangat pesat dalam waktu yang singkat. Bahkan menurut data di Deperindak RI hingga tahun 1997, sebelum terjadinya krisis moneter, telah terdaftar lebih dari 250 perusahaan sebagai penerima waralaba atau franchise dari suatu waralaba asing dan tersebar di beberapa bidang usaha antara lain rumah makan, jasa pemasaran, hotel, toko buku dan toko cindramata, minimarket, persewaan kendaraan, pusat kebugaran dan perawatan tubuh, penata rambut, salon kecantikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan kecil. Yang pertama yaitu manajemen berdiri sendiri. Biasanya para manajer perusahaan adalah pemiliknya juga. Dengan predikat yang disandang, mereka memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, investasi modal terbatas. Pada umumnya, modal perusahaan kecil disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik, karena jumlah modal yang diperlukan relatif kecil. Yang ketiga, daerah operasinya lokal. Dalam hal ini, majikan dan karyawan tinggal dalam suatu lingkungan yang berdekatan dengan letak perusahaan. Yang keempat, ukuran kecil. Ukuran secara keseluruhan relatif kecil atau penyelenggara di bidang operasinya tidak dominan. Kesimpulannya, wira swasta adalah profesinya, wira swastawan adalah orangnya, dan kewiraswastaan adalah sifatnya yang menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Untuk menjadi seorang wira swasta, harus mengetahui dan memiliki unsur-unsur penting wira swasta agar usahanya berjalan dengan lancar. Franchising di Indonesia sangat cepat berkembang karena usahanya mudah, tidak terlalu membutuhkan modal banyak dan sangat dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Sebenarnya, kewirausahaan dan perusahaan kecil sama saja, sama-sama menjalankan usaha dan mencari keuntungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.